Kang Awai, bahwa sebenarnya pada timbulan FLW Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 itu sebesar 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Ya, jadi bayangin Bapak Ibu, setiap orang dari kita di sini rata-rata ya menghasilkan sampah makanan, food loss and waste, susut dan limbah pangan ya, nggak cuma sampah makanan, itu di total 115 sampai 184 kg. Bahkan ada yang lebih berat dari badan kita sendiri gitu ya, timbulan sampahnya seperti itu. Jadi makanya semua harus concern karena ini sangat besar gitu angkanya. Tadi sudah disebutkan kita nomor 2 setelah Arab Saudi, dan di Asia Tenggara paling besar. Jadi sebenarnya apa sih penyebabnya gitu ya? Apa sih yang berkontribusi paling besar? Nah, kita sama-sama lihat di sini ya. Nah, food waste itu apa? Jadi susut dan limbah pangan. Susut itu food loss, limbah pangan itu food waste. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Usep di awal. Nah, lingkupnya food loss and food waste itu apa? Karena kalau food loss atau susut pangan itu berasal dari proses produksi, pasca panen, dan penyimpanan, pemrosesan, dan pengemasan. Sedangkan yang kita bahas hari ini itu adalah food waste, yaitu dari distribusi dan pemasaran sampai dengan konsumsi. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi food waste atau sampah pangan adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan, dan konsumen. Jadi mulai ketika misalnya di retail ada sampah makanan, di grosir ada sampah makanan, di supermarket ada sampah makanan, dan sampah makanan yang kita buang itu masuk ke dalam food waste gitu. Makanya sangat penting gitu acara kita hari ini berdiskusi apa sih dampaknya sebenarnya seperti itu. Nah, ternyata kontribusi food waste semakin meningkat dalam 2 dekade terakhir nih Bapak Ibu, lihat ya yang hijau ini di tahun 2000 itu hanya sekitar mungkin 30-an 37 sampai 39% gitu ya. Ternyata semakin meningkat nih sampah pangan yang dihasilkan karena tadi proses di retail dan konsumen yang paling besar gitu ya. Itu tinggi sekali Bapak Ibu, sampai 2019 itu dia mendominasi. Sampah pangan itu mencapai 55% dari total food loss and waste. Sampah makanan sisa konsumsi penyebab terbesarnya adalah si food waste itu. Ya, jadi di bagian mana? Di bagian konsumsi yang hijau ini Bapak Ibu ya, lihat ya. Kalau tadi kan food waste itu bagian konsumsi termasuk food waste, dan ini ternyata sangat besar sekali kayak gitu. Jadi semakin lama sampah yang dihasilkan karena konsumsi kita itu semakin lama semakin besar dan berkontribusi kepada susut limbah pangan di Indonesia. Nah, timbulan food loss waste paling besar itu sebenarnya berasal dari mana sih? Ternyata sama tuh seperti yang Bapak Ibu tadi sudah taruh di kolom chat gitu ya. Yang terbuang itu adalah jenisnya padi-padian, sayuran, dan buah gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini yang paling banyak kebuang itu tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Dan kalau kita bedah lagi di sebelah sini, yang sebelah kanan, ternyata yang paling banyak dibuang adalah ini jenisnya padi-padian, kemudian sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Gitu. Jadi pas tuh. Tadi seperti yang Bapak Ibu sudah share, yang paling banyak kebuang ya memang itu gitu, dan itu terjadi di seluruh Indonesia gitu ya, jenis-jenis makanan yang terbuang seperti itu. Jadi sama gitu ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan gitu ya, ternyata itu juga dilakukan oleh semua orang, hampir semua orang di Indonesia, termasuk saya mungkin gitu ya, apalagi mungkin ibu-ibu yang suka diet gitu ya, nasinya sedikit aja, padahal ketika pesan gitu kan nasinya ukurannya normal, tapi kita kemudian maunya setengah aja gitu, maunya seperempat aja, atau sekarang ada istilahnya kalau mau diet itu nasinya segenggam setelapak tangan aja gitu, akhirnya banyak nasi kita atau beras yang terbuang, atau nasi lah ya, bukan beras ya. Gitu. Nah, seharusnya yang terbuang itu adalah suplai domestik yang seharusnya dapat dikonsumsi. Kalau terbuang sia-sia gitu ya. Dilihatnya dari mana nih di sini? Nih, proporsi di kiri ini timbulan FLW pada tahun 2000 sampai 2019 dibandingkan dengan total supply, ternyata yang paling banyak kebuang itu di tanaman hortikultura.
Jadi kalau sebelumnya itu tanaman pangan yang paling gede, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah produksinya, yang paling banyak terbuang adalah tanaman hortikultura dan perikanan dari dibandingkan total produksinya. Bapak Ibu, maaf, apakah saya feedback? Kalau di kami sih putus-putus, Kak Uli ini. Oh, putus-putus ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau putus-putus sebentar ya. Saya coba ganti jaringan internet saya dulu sebentar. Tapi kalau mohon maaf. Gimana Pak? Apakah semua putus-putus dengarnya? Kalau yang di saya lancar, Bu, tidak ada putus-putus. Jelas. Oh, lancar ya? Oh, oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Lancar, hanya saja ada yang tidak di-mute sepertinya. Oh, ada yang tidak di-mute. Oke, saya pikir saya yang feedback gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Lancar ya Pak Ibu. Oke, saya coba share screen lagi ya kalau seperti itu. Oke. Saya mulai lagi di sini. Oke. Nah, ternyata yang terbuang itu yang paling banyak adalah kalau dilihat lagi dari 11 kategori pangan, itu yang paling banyak adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan itu memakan produksi domestik sayur-sayuran itu paling parah sampai 62,8%. Bayangin dari total yang diproduksi ternyata yang terbuang itu sampai 62,8%. Bayangin kalau Bapak Ibu jadi seorang petani atau bisnis sayur-sayuran, apa yang selama ini diproduksi ternyata hilang sebesar 62,8%. Begitu juga dengan buah-buahan 45,5%. Gitu ya, diikuti oleh daging dan ikan. Tapi ini angka yang saya sangat tercengang gitu ya. Jadi orang-orang yang seharusnya bisa mengakses sayur-sayuran, buah-buahan ya Bapak Ibu, karena ini sangat penting ya buah-buahan dan sayuran, tidak hanya protein, karena dari buah-buahan dan sayur-sayuran kita bisa memenuhi mikronutrien kita gitu ya, yang bisa membuat tubuh kita lebih produktif dan sebagainya gitu ya, lebih sehat, bertumbuh kembang dengan baik. Ternyata apa yang harusnya kita makan itu justru dibuang gitu ya, terbuang lah, menjadi timbulan sampah gitu. Itu hal yang sangat menurut saya menyedihkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada di sini praktisi yang bekerja di bidang ini pasti udah tahu dan merasa sangat ini ada sesuatu yang salah gitu, dan ada yang harus kita sama-sama benahi gitu di sini. Nah, tugas saya di sini menjelaskan tadi kan secara umum gambarannya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang dampak sampah makanan itu apa aja sih? Sebenarnya dari tadi udah banyak dikatakan gitu ya. Yang pertama tentunya adalah timbulan sampah makanan, kemudian sampah itu terbuang sampai di landfill, sampai di TPS, itu akan meningkatkan emisi gas rumah kaca, baik dari proses awal ya, dari proses produksi sampai konsumsi. Yang kedua, ada kerugian ekonomi yang timbul karena sampah ini gitu ya. Kita kan nggak pernah mikir sampah bisa merugikan secara ekonomi seperti apa. Dan ketiga, gizi yang terbuang. Keempat, food security yang terancam. Dan kelima, meningkatnya risiko kesehatan dan ledakan karena gas metana ya. Jadi kan sampah makanan itu menghasilkan gas metana yang ada di TPS. Mungkin pertanyaan saya sih kalau pas membaca-baca dampak ini, kenapa sih sampah gitu ya mempunyai dampak yang kemana-mana gitu. Kalau kita perhatikan, mengapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu, saya coba jelasin dari sini, dari kerangka sistem pangan yang sudah dirumuskan oleh panel ahli tingkat tinggi ketahanan pangan dan gizi di PBB. Jadi sebenarnya sistem pangan kita itu mempunyai 5 unsur, yaitu penggerak biofisik lingkungan, penggerak inovasi teknologi, politik ekonomi, sosial budaya, sampai dengan penggerak demografi. Itu sistem pangan kita gitu ya secara langsung. Kemudian ada aktivitasnya ada di rantai suplai pangan dan ada di perilaku konsumen. Suplai pangan, perilaku konsumen itu ketemu di lingkungan pangan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, perilaku konsumen itu menghasilkan diet, pola makan kita seperti apa? Bukan diet yang kita diet ya Bu, supaya Bapak Ibu supaya jadi kualitas, tapi diet pola makan kita seperti apa? Itu kuantitas, kualitas, keragaman, keamanan gitu ya. Dari pola makan kita menghasilkan status gizi dan
kesehatan yang kemudian berdampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi keputusan Bapak Ibu untuk mengkonsumsi sesuatu itu pada akhirnya mempengaruhi status gizi dan kesehatan kita semua di sini gitu ya. Nah, lalu rantai suplai pangan apa aja? Itu sistem produksi, penyimpanan, distribusi, retail, pasar, pengolahan, pengemasan, kemudian ada lingkungan pangan, ada ketersediaan, keterjangkauan, properti produk pangan, properti vendor, pesan pangan, dan ada perilaku konsumen. Jadi dia konsumen mau di mana, dan makanan yang diperoleh, disiapkan, dimasak, disimpan, dan dimakan gitu ya. Terus ada filter personal nih dari setiap konsumen, baik dari segi ekonomi, kognitif, aspirasi, dan situasional. Jadi ini semua kemudian sangat berpengaruh kan Bapak Ibu. Jadi semua pengaruhnya kemana-mana. Jadi apabila ada sampah, pola makan kita itu kuantitasnya, misal kualitas, keragaman, dan keamanannya kemudian menimbulkan sampah sebagai contoh gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian kembali lagi mempengaruhi unsur-unsur, ada biofisik dan lingkungan. Makanya tadi ada bisa pengaruh ke emisi gas rumah kaca, terus pengaruhnya kepada lingkungan. Kemudian ada sosial dan budaya, gimana ya, apakah ada tadi kerugian secara secara ekonomi juga, sosial budaya juga, dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kelihatan bahwa sebenarnya kemudian berpengaruh pada aksi politik, program, dan institusi. Jadi makanya sekarang tadi Pak Gingin menyampaikan, jadi aksi-aksi nyatanya seperti apa yang harus dilakukan ya. Jadi kan kita udah tahu ini semua berpengaruh dalam sistem pangan, yang termasuklah tadi food loss dan waste, pembuangan sampah pangan itu yang kemudian sangat berpengaruh kepada rantai suplai pangan, lingkungan pangan, perilaku konsumen, sampai kepada unsur-unsurnya. Jadi tidak heran bahwa food waste itu dampaknya bisa kemana-mana, baik secara lingkungan, ekonomi, sosial gitu ya, kemudian sampai kesehatan. Jadi benar-benar kemana-mana dampaknya. Nah, kita bahas satu persatu ya secara cepat, mungkin waktu saya juga nggak begitu banyak lagi. Dampak kepada emisi gas rumah kaca. Jadi emisi yang dihasilkan oleh food waste, limbah pangan gitu ya, itu 4,3 kali lebih besar dibandingkan food loss ya Bapak Ibu. Jadi bandingkan, ini adalah food loss. Sedangkan food waste itu ya yang tadi sampah-sampah yang kita konsumsi, yang dari sisa-sisa dari pasar dan sebagainya, itu menghasilkan emisi gas rumah kaca sangat besar. Itu 4,3 kali lebih besar dibandingkan food loss. Jadi konsumen kita nih sebagai konsumen memegang peran penting, mau berubah atau tidak, atau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting gitu peran kita. Nah kalau dilihat di sini perbandingan total emisi rumah kaca LVLW terhadap total emisi gas rumah kaca Indonesia yang ternyata terus meningkat meskipun di bawah, dan berpengaruh sebesar, tadi sudah disebutkan ya, kontribusinya 7,29% emisi gas rumah kaca Indonesia. Jadi terus berpengaruh dan terus meningkat. Nah kalau ini diteruskan, jangan-jangan bisa menjadi penyumbang yang cukup besar nantinya buat pemanasan global. Nah, tahapan rantai pasok dengan sumbangan emisi terbesar itu adalah konsumsi dan distribusi pemasaran. Jadi di sini itu ya, di konsumsi paling besar, kelihatan di sini bahwa konsumsi itu emisi gas rumah kacanya itu paling besar gitu ya, diikuti dengan distribusi dan pemasaran seperti itu. Jadi sekali lagi konsumen memegang peranan penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan kontribusi terbesar buah, ikan, dan daging. Ini sangat sejalan dengan apa yang sudah disebutkan di awal, karena yang paling besar adalah pembuangannya itu padi-padian, sayur, buah, kemudian ikan. Daging memang tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi dan itu sangat berkontribusi kepada pemasan global. Jadi Bapak Ibu bayangin, nasi yang kita makan kemudian dibuang. Lalu kita pikirkan, ya udah nanti karena nasi gitu ya, karena makanan organik nggak akanlah merusak alam gitu ya. Ternyata itu juga berkontribusi kepada pemanasan global gitu. Nah, dan kalau dilihat dari total pada tahun 2019 ini konsumsi tetap ya yang paling besar, ini 31,6% plus produksi. Tapi kalau untuk food waste tetap di bagian konsumsi itulah sumbangan terbesar untuk gas rumah kacanya. Nah, dampak pada ekonominya apa Bapak Ibu? Ternyata kerugian ekonomi diperkirakan ini ya, 215 sampai 551 triliun rupiah per
tahun. Itu setara dengan 4-5% GDP Indonesia gitu. Jadi 5% GDP Indonesia itu total kerugian yang kita alami gitu ketika ada sampah. Jadi ketika ada kebutuhan setiap orang membuang sampah makanan, ternyata kalau dikumpulkan dan dikali 270 juta penduduk Indonesia, kita mengalami kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai sekian ya. Bapak, itu karena kehilangan pada sektor pangan gitu ya. Dan kemudian dampak kepada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Nah, di sini diperlihatkan bahwa populasi yang dapat diberi makan oleh food loss and waste, tadi kan kita hilang ya produksinya karena dibuang gitu ya. Sebenarnya kita bisa memenuhi energi sebanyak 29-47% populasi Indonesia. Untuk protein bisa memenuhi 30-50% populasi Indonesia. Vitamin A bahkan bisa melebihi, dan zat besi seperti ini gitu ya di sini. Bandingkan dengan 24,4% balita Indonesia yang mengalami stunting. Kalau stunting berarti dia pola makannya juga kurang baik dan juga kurang gitu, dan 44,4% wanita dan 26,6% laki-laki Indonesia mengalami obesitas. Nah, masalah bukan hanya bukan hanya di stunting atau wasting gitu ya, tetapi obesitas juga menjadi masalah, karena obesitas sebenarnya adalah masalah kelaparan tersembunyi. Kita nggak tahu bahwa kita tidak mengkonsumsi mikronutrien yang tepat atau vitamin dan mineral yang tepat untuk membantu tubuh bekerja dan berfungsi secara benar dan baik kayak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari sisi gizi, FLW itu bisa nih memenuhi populasi, memberi makan populasi Indonesia dari sisi energi, protein, vitamin A sampai zat besinya seperti itu. Nah, dampaknya kepada food security itu apa? Nah, kalau di sini dilihat, ini kan timbulan produksi dari sayur-sayuran dan buah itu kan hilang ya Bapak Ibu, terbuang begitu saja. Bahkan sayur 62,8% hilang, buah-buahan hilang. Ini tentunya mengancam food security di Indonesia. Banyak orang akhirnya tidak bisa mengakses sayur-sayuran dan buah-buahan yang seharusnya bisa mereka akses. Seperti itu. Dan kemudian dampak gas metana. Jadi memang gas yang dihasilkan dari sampah makanan tidak cuma gas metana, tapi kemudian gas metana ini sangat cepat menyulut api, sehingga ketika sampah makanan kita sampai di TPS itu bisa ada resiko ledakan di TPS, dan juga sangat merugikan untuk masyarakat di sekitar TPS karena ada yang terkait dengan gas ini. Penyakit seperti ispa, mual, muntah, dan kepala pusing. Bahkan juga tentu sampah-sampah ini bisa mencemari air gitu ya, produksi air dari sekitar TPS. Nah, lalu apa sih? Tadi kita udah bicara dampaknya ya. Nah, ini untuk penyulut diskusi, mungkin untuk next diskusi gitu ya, diskusi di sesi berikutnya nanti, bagaimana rumah tangga bisa, kenapa dibilang rumah tangga? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa konsumen atau kita itu memegang peranan penting, karena kita penyumbang timbulan sampah yang terbesar di food loss and waste gitu ya. Nah, berbagai studi perilaku konsumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sampah pangan itu menyebutkan bahwa perubahan perilaku itu dengan norma sosial dapat menimbulkan keyakinan. Jadi ini ada penelitian dari WRI, making food waste socially unacceptable, what behavioral science tell us about shifting social norms to reduce household food waste gitu ya. Jadi secara norma sosial dapat menimbulkan keyakinan gitu ya bagi para peserta penelitian bahwa tindakan mereka untuk mengurangi sampah pangan itu menghasilkan perubahan. Lalu ada penelitian kedua tentang pengujian pesan norma misalnya untuk mengurangi sampah pangan. Partisipannya ada 20 juta pengguna Facebook di Inggris dan Jerman. Hasilnya 60.000 pengguna mengunjungi situs WRI untuk mencari tahu pencegahan pemborosan makanan di rumah. Jadi sebenarnya secara norma sosial, kalau kita itu yakin bahwa kita dapat membawa perubahan, nah jadi lebih yakin untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Di penelitian yang kedua, tindakannya adalah mereka kemudian ke situs WRI untuk melihat apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan untuk mencegah pemborosan makanan setelah melihat mungkin ada pengujian ya melalui tampilan iklan dan sebagainya. Nah, dari laporan IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change itu disebutkan ternyata perubahan perilaku konsumen dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40-70% pada 2050. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu bahwa
kontribusi kita semua itu sangat berguna, matters to save our planet. Seperti itu. Jadi pastinya kita semua melihat dampak tadi harus melakukan sesuatu. Terima kasih, I will stop here. Siap, terima kasih Mbak Uli. Saya kenapa nggak bisa mengeluarkan ini? Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Uli. Penjelasan yang sangat padat sekali. Daging isinya itu ya. Tapi jangan dibuang. Nanti jadi food waste. Ya, tapi kan ini materinya daging. Ya, Mbak Uli terima kasih banyak dan kita akan jangan dulu kabur Mbak Uli karena kita masih ada diskusi. Ya, siap. Kita akan lanjutkan saja langsung ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Atak Tauhid. Assalamualaikum, Pak Atak Tauhid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Kang Atak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kang Atak ini kita undang sebagai perwakilan dari masyarakat. Beliau adalah ketua Yayasan Yapama Indonesia. Apa Yapama? Saya juga belum tahu nih Yapama itu apa. Beliau lahir di Bandung dan pengalaman kerja beliau adalah pensiunan dosen Kopertis. Ya. Dan beliau juga pernah menjadi ketua Majelis Pencerahan dan Pemberdayaan. Dan S2-nya beliau itu di Unpad, S2 tentang konsentrasi kesuburan nutrisi dan gizi tanah. Halo Kang Atak. Ya. Siap. Ya. Maka Kang Atak 20 menit dipersilahkan. Dibuka. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pada pagi atau menuju siang bisa bertemu dalam rangka peringatan yang maha penting di tingkat global atau regional. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini betul-betul berdampak positif baik kepada kita sebagai pelaku atau kepada masyarakat juga sebagai pelaku makan. Orang yang suka makan kan semuanya juga suka makan. Jadi insya Allah ini sangat penting sekali respon memperingati Hari Pangan Dunia ini setiap tahun yang kita selenggarakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang mungkin diwakili sekarang oleh Dinas Pangan Pertanian Kodia Bandung. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini merupakan seperti mercusuar atau peringatan Asia Afrika untuk peringatan kepada khususnya kita Indonesia maupun dunia ya, sebagaimana gaungnya Asia Afrika. Jadi materi saya berbagai dampak limbah pangan pada kehidupan. Ya. Sebagaimana tema daripada regional Stop Food Waste ya, Respect Food, Respect Farm. Stop mungkin zero waste daripada limbah atau sampah pangan, dan kita harus menghargai makanan dan menghargai para petani yang bersusah payah memproduksi ya, dengan rantai panjang, karena dalam pertanian itu ada namanya gestation period. Itu ya, sifat
sifat pertanian itu di samping cepat busuk karena dia kandungan air dan ada gestation period, ada jeda waktu ya. Yang paling pendek adalah mungkin sawi ya 21 hari ya. Sedangkan yang lainnya ya tanaman pangan ada yang 3 bulan, kalau buah-buahan ya setahun kan menunggunya. Jadi ini bahwa harus betul-betul kita sebagai pembuat kebijakan dan juga masyarakat harus menyadari ya. Nah, ini mari saya dahului dengan pendahuluan yang pertama tema global yang digaungkan oleh dunia internasional, leave no one behind. Tidak ada orang yang tertinggal ya dari pangan ini. Dari produk pangan ini juga harus better production, harus memproduksi yang baik, ya. Yang banyak, better production, produksi yang banyak, yang lebih baik, meningkat. Contohnya kita masalah kedelai, ya, yang masih keteteran, mudah-mudahan menjadi better production, better nutrition, gizi yang lebih baik, better environment, lingkungan yang baik, dan better life, kehidupan yang baik. Sedangkan di tingkat regional, sebagaimana tadi, stop food waste, respect food, dan respect farmer. Ada suatu hal yang perlu diperingati di negara kita yang dimanjai oleh iklim, ya. Karena iklim kita itu iklim tropik yang hanya 2 musim, jadi dimanjakan dengan iklim ini, tidak menyadari bahwa di negara-negara gurun bahwa pertanian itu adalah tidak mudah, no harvest easy. Bagi negara-negara yang 4 musim juga sama kan, no harvest easy. Tidak ada panen yang mudah. Mungkin dari sini kenapa perilaku kita menghambur-hamburkan pangan ya. Ya, ini mungkin masih pengantar ya. Jadi di sini harus menyadari orang-orang tropik bahwa di negara-negara yang luar tropika itu begitu susah ya, memproduksi pangan. No harvest easy, tidak ada panen yang mudah. Tidak ada yang panen yang mudah. Perlu biaya, perlu anggaran, perlu ketekunan, perlu riset, ya, perlu macam-macam berbagai lini untuk memproduksinya. Ini pendahuluan ya, bahwa mungkin tadi juga sudah diulas bahwa Indonesia negara dengan produksi pas sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara ya. Food Waste Index 2001 menurut laporan dari United Nations Environment Program yang berjudul Food Waste Index ya. Total sampah makanan yang terbuang mencapai 20,93 juta ton per tahun. Ya. Kita lihat dalam grafik ya itu. Wah, di sini bahwa kelihatan bahwa di Asia Tenggara kita jelas ya itu secara kuantitatif ya, bukan hoax ya, ini jelas ya sumber daripada UNEP ini ya, jelas dari grafik ini ya, grafik histogram. Jadi terbesar di ASEAN ya, di Asia Tenggara, bahwa yang kedua di dunia. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa bagaimana Indonesia harus menyadari semuanya, jangan sampai sampah ini harus dikurangi ya. Mudah-mudahan kita tahun-tahun ke depan bisa berkurang dari sampah pangan ini. Nah, ini dampak pada berbagai kehidupan ya. Seperti tadi dijelaskan bahwa kerugian ekonomi dalam negara akibat sampah makanan mencapai 213 triliun per tahun, setara dengan 4-5% produk domestik bruto yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Paul ya. Juga lingkungan menyumbang sebanyak 8-10 emisi gas rumah kaca global ya. Sekarang jelas
terasa bagaimana iklim ini tidak unpredictable, susah diramal ya. Tahun ini saja bulan Agustus mestinya 0 grafik klimatologi ini 0. Sekarang bulan Agustus masih ada hujan. Ini dampak-dampak turunan dampak-dampak daripada emisi rumah kaca ini ya. Bahkan untuk lingkungan bukan hanya ke gas rumah kaca, juga pencemaran air, ya, tanah, ya. Dari bahan makanan, terutama makanan-makanan yang mengandung zat kimia, ya, yang dikhawatirkan mengandung zat kimia, zat aditif yang bisa termakan juga manusia. Pada lingkungan, contohnya air, ya, kandungan nitrogen dari protein yang dibuang ke air itu bisa dan nitrat ke nitritnya itu bisa menyebabkan namanya blue baby, penyakit biru kalau terminum oleh yang hamil, ya. Sehingga harus diteliti kalau orang-orang yang mengambil air minumnya dari air tanah itu harus diteliti apakah kandungan nitritnya, ya, tinggi tidak. Itu pentingnya penyuluhan kesehatan dan juga pertanian, dampak daripada limbah-limbah pangan ini terhadap lingkungan. Belum kepada tanah, ya. Nah, tanah bisa juga nanti memutus mata rantai, ya, food chain atau rantai-rantai makanan di dalam tanah sehingga mengurangi gizi tanah, ya. Dan terjadilah defisiensi terhadap hara tanaman. Itu jadi mempunyai efek daripada kerugian lingkungan dan juga ke ekonomi. Dampak sosial juga tadi sudah dijelaskan itu bahwa bagaimana orang menengah ke atas memenuhi pangannya, ya, karena banyak uang, dan yang menengah ke bawah karena kekurangan pendapatan dan pendapatannya rendah, dia banyak yang lapar, ya. Di sini perlu suatu sense of crisis, ya, rasa talenta, rasa kemanusiaan. Nah, inilah bahwa dampak-dampak semacam efek domino, ya, berantai dari cerobohnya membuang food waste, ya, limbah pangan umat manusia yang ada di Indonesia, ya. Dan yang sebenarnya food waste ini bukan hanya limbah-limbah dari makanan yang sudah diproses. Ada juga misalnya dari kalau contohnya kulit pisang. Nah, ini yang sebenarnya kulitnya juga kan menjadi limbah. Rambutan, manggis, ya, buah, itu juga sama akan menimbulkan efek rumah kaca, ya. Jelaskan bahwa proses-proses daripada secara fermentasi atau aerobik atau anaerobik. Kalau yang anaerobik menghasilkan metan, yang aerob menghasilkan karbon dioksida, ya. Itu juga secara biokimia mungkin orang awam tidak tahu, ya. Buang saja, ya, ke tanah. Bahwa di sana terjadilah reaksi-reaksi anaerobik dan aerob, ya, yang menghasilkan metan, CO4 dan juga karbon dioksida yang akan mencemari udara yang nantinya efek rumah kaca. Ini bukan main bahwa kita menyayangi diri kita, lingkungan kita, juga keturunan kita nanti ke depannya bagaimana harus betul-betul ini disadari betul, ya, bukan hanya kita seremonial, bagaimana efek negatif daripada limbah daripada makanan ini, ya. Meningkatkan emisi rumah kaca, pencemaran air dan tanah atau penggunaan air dan tanah yang tidak efisien, mengurangi biodiversitas. Sebagai tadi mungkin zat aditifnya yang dibuang ke tanah akan memutuskan rantai makanan, ya, nutrisi yang akan defisiensi, kekurangan hara kepada baik mikroba tanah maupun ke tanaman itu sendiri, ya. Sehingga ada penambahan pupuk
atau penambahan energi yang menghasilkan pupuk, ya. Boros penggunaan minyak bumi, jelas itu kalau makanan kan diolah itu kan perlu energi minyak bumi, ya, itu apakah gas atau minyak tanah atau yang lainnya. Peningkatan pengeluaran konsumen. Jelas kerugian ekonomi akan hilangnya nilai ekonomi atau keuangan daripada limbah panganan yang terbuang. Mestinya misalnya ya contohnya tadi ya, bahwa kehilangan nilai ekonomi $1 triliun, yang ini kan bisa diinvestasikan kepada yang lain, ya. Misalnya terbuangnya dari tadi yang Ibu jelaskan, dari buah-buahan, dari padi-padian, ya, atau dari tulang ikan, itu kan bisa, ya sebenarnya yang masih bisa dipakai itu kan bisa dimanfaatkan, ya, nilai yang $1 triliun ini untuk invest yang lain atau modal yang lain untuk yang lebih produktif, sehingga kan terbuang begitu saja. Belum yang masih bisa diolah secara ekonomis lagi, ya, itu. Contohnya limbah daripada bisa kan dibuat lagi yang lainnya, atau limbah buah manggis bisa dibuat obat-obatan dan lain sebagainya. Banyak nih orang-orang teknik pangan bisa merekayasa, mengengineering kepada yang lebih produktif lagi. Nah, ini mungkin harus ada koordinasi antara on farm dan off farm, ya. Antara orang yang di on farm budidaya dengan di orang-orang yang pasca panen pengolahan, terpadu, dan juga orang-orang teknik lingkungan, ya, bagaimana food waste ini betul-betul harus ditekan atau zero, ya, itu. Kalau tadi stop food waste, ya. Terus lanjut, ya, ini. Sekarang bahwa problem solving-nya, ya, ini mengurangi sampah, limbah makanan, ya, itu belanja, mengkonsumsi makanan tidak berlebihan. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia, ya, di daerah-daerah yang karena banyak yang mungkin taraf pendidikannya rendah, ya, itu mereka kalau dapat uang banyak kayak nemu lah gitu, ya. Jadi tidak berpikir ekonomis, tidak ada perencanaan memakai manajemen keuangan rumah tangga, ya. Banyak uang, padahal mungkin uang itu dari pinjam dihabiskan begitu saja, itu tidak ditabung, jadi belanja berlebihan, ya. Mungkin karena style gaya hidupnya ingin terpuji lah, orang disebut orang kaya gitu, ya. Ini perlunya tadi yang Ibu bilang norma-norma sosial yang harus ditanamkan, ya, ditanamkan di pendidikan. Kalau dalam agama itu tarbiyah, dalam tarbiyah pendidikan dari rumah tangga, itu dari pengajian juga bisa yang sebenarnya, ya, jangan berlebihan, ya. Kalau dalam agama itu Tuhan juga tidak menyukai orang yang berlebihan. Kalau tidak salah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas kemampuannya, batas kemampuannya atau batas pendapatannya. Lalu juga bisa mendaur ulang sisa makanan menjadi pupuk organik cair, organik padat. Ini juga perlu penerangan, penjelasan, penyuluhan. Sehingga kenapa saya mendirikan YAPAMA itu artinya Yayasan Pencerahan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Bu, Bapak-bapak, ya. Jadi YAPAMA ini Yayasan Pencerahan dan Pemberdayaan. Jadi masyarakat itu bukan hanya dicerahkan, diberdayakan, environment diberdayakan, ya. Insya Allah kalau setelah dicerahkan, tidak dibodohkan, diberdayakan, akan mengurangi pengangguran, ya. Dan juga YAPAMA ini sebentar ke belakang, ya. Saya merasa tidak puas dengan moto perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian. Padahal bisa ada 5
Pancadharma ya, itu ya Pak juga bisa mengerti artinya Pancadharma. 5 dharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan itu ada pemberdayaan. Setelah dididik, diteliti, setelah mengabdi juga diberdayakan dan dipantau, jangan dibiarkan. Sehingga ada ya Pancadharma gitu. Di samping tadi pencerahan muda juga 5 dharma ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian, pemberdayaan dan pemantauan. Jadi rakyat jangan dibiarkan saja. Ya. Sehingga perguruan tinggi merupakan menara gading. Ya. Sedangkan rakyat masih berjalan di tempat dalam kemajuan. Izin Pak Tak, waktunya 1 menit lagi. Oh ya. Lalu yang kedua, edukasi tentang kebiasaan, kesadaran cara dalam pengelolaan sisa makanan, dimulai dari tingkat terkecil yaitu rumah tangga ya, atau dari restoran, hotel dan kafe. Pengelolaan terhadap sisa makanan secara praktis dan menyeluruh, kesadaran untuk tidak mubazir dalam makanan ini ya. Dalam Quran, innal mubazirina kana ikhwan syaitan. Membuadirkan makanan adalah temannya setan itu. Menumbuhkan kesadaran dan menghargai para petani yang sudah memproduksi ya begitu lama, begitu sabar ya, memakan waktu yang tenaga dan biaya yang banyak. Itulah bahwa empati dari konsumen ini kepada para petani tadi sesuai dengan motonya respect farmer ya. Hargailah para petani. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Atap, ini pas pisan. Pas banget itu 10 menit. 20 menit. 20 menit ya, 20 menit ini pas. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau saya lihat dari peserta, ini ternyata banyak juga yang jauh-jauh. Tidak hanya dari Kota Bandung, tapi memang sesuai dengan judulnya, ini adalah webinar nasional. Jadi kami ingin dari Bandung untuk dunia, begitu. Untuk nasional, dengan kegiatan ini, sebenarnya bagaimana kata Bu Dinar ya, Dinar Rahayu Puji Astuti, gitu. Kalau untuk webinar lagi pemaparannya lebih ke kiat-kiat pengurangan limbah. Ya, terima kasih masukannya Ibu Dinar. Ya, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab itu akan ada hadiah GoPay ya. Ada e-wallet yang akan dikirimkan untuk penanya yang terbaik. Begitu. Ya, jadi silakan untuk Bapak dan Ibu untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Kalau untuk yang menonton via YouTube bisa juga dituliskan di chat YouTube. Baik, kita akan langsung ke yang raise hand. Ini sudah ada Ibu Dedeh Ratnasih. Halo, assalamualaikum Ibu Dedeh. Assalamualaikum Ibu Dedeh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu Dedeh. Dari Subang ya Bu ya? Ya betul Pak, dari Subang. Ya, mangga Bu pertanyaannya. Singkat padat jelas Bu. Iya Pak. Ya, saya ingin menanyakan kalau sosialisasi untuk ke pengusaha-pengusaha restoran gitu ya, atau warung-warung nasi itu sebaiknya menggunakan apa? Apakah bisa langsung kita undang atau misalnya memberikan leaflet atau apa gitu, supaya karena ini kan riskan ya, seperti banyak yang restoran-restoran itu mau menyajikan yang piringnya itu seperti, mohon maaf ya, misalnya ada yang menyajikan itu makanannya langsung di meja banyak. Mungkin ada yang mencicipi hanya sedikit, terus tidak enak atau misalnya kurang pas, terus sisanya itu pasti dibuang. Kan tidak mungkin sama rumah makan tersebut akan disidangkan kembali. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana juga sosialisasi ke anak-anak gitu ya. Kalau boleh usul, bolehlah dibuatkan film kartun atau film pendek supaya mungkin lebih mudah untuk dipahami.
Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini pertanyaannya sebenarnya ini akan cocok untuk pembicara yang selanjutnya, Bu Dede. Ya, nanti di sesi 2 sebenarnya kita ada Pak Agung Saputra, nanti judulnya beliau tentang cegah food waste bagi pelaku UMKM dan Horeca. Begitu. Ya, bagaimana Bu Dede? Mau dijawab sekarang atau mau nunggu nanti? Gimana Bu Dede? Enggak, belum di-unmute Bu Dede? Mohon maaf. Ya boleh Pak, mau dijawab sekarang boleh, mau nanti juga masalah itu mungkin bisa lebih itu ya. Oke. Ya. Pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab. Oke, siap. Kita langsung jawab saja kayak sepertinya ya, Pak Uli. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dede. Silahkan Kak Uli untuk bisa dijawab. Iya, terima kasih sekali Bu Dede untuk pertanyaannya. Meskipun sebenarnya ini bagiannya untuk para practitioner ya di bidang ini, tapi kemarin kami berdiskusi dengan Garda Pangan, adalah salah satu institusi yang juga banyak bergerak di bidang food waste, dan mereka adalah salah satu yang menyediakan servis untuk mengolah makanan yang tidak terpakai, yang terbuang lah ya istilahnya, yang tidak lagi dimakan, yang masih layak makan, dan kemudian mereka olah lagi untuk bisa dimakan kembali. Nah, salah satu yang berat ya Ibu ya sebenarnya ketika melakukan hal itu, misalnya ada sampah makanan dari Horeca atau dari industri, itu paling berat adalah biasanya mereka kan buang ya Bu. Yang paling berat adalah bagaimana mereka tidak dituntut ketika makanan yang disumbangkan ini kemudian diolah lalu dimakan oleh orang lain. Nah, itu salah satu yang Garda Pangan kemudian melihat celah bahwa industri Horeca ataupun restoran tidak mau, makanya memilih dibuang karena tidak mau resiko ini, karena kalau dituntut kan tentu sangat merugikan ya oleh mereka. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Garda Pangan adalah mereka memberikan jaminan bahwa ketika sudah diolah itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah, ini salah satu yang bagi saya hal ini harus diambil oleh pemerintah, karena kalau tidak salah di US atau di Amerika, pemerintah menjamin apabila ada sumbangan food waste dan kemudian diolah lagi, kemudian diberikan kembali, itu tanggung jawab itu menjadi kayak good act gitu, bahwa tidak akan mereka memenuhi semua standar yang ada. Itu sih kira-kira Ibu yang saya tahu, dan WRI Indonesia saat ini juga sedang berdiskusi untuk bagaimana tahun depan kita mau membuat semacam protokol bagaimana supaya pangan ini tidak terbuang, terutama di sisi dari retail gitu ya, dari retail. Seperti itu sih Bu, walaupun sebenarnya memang itu lebih banyak nanti mungkin bisa dijawab di sesi kedua. Tetapi apa yang saya tahu kira-kira seperti itu. Salah satunya tadi dari Garda Pangan itu ya. Jadi memang peran masyarakat penting, tapi juga pemerintah harus take up untuk menjamin bahwa orang-orang yang menyumbangkan pangan tersebut itu tidak akan dituntut apabila ada sesuatu yang terjadi, sejauh mereka melaksanakan semua prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Uli. Kang Atak ada tambahan? Ya, mungkin kan di perhotelan kan ada organisasinya, ada organisasi, mungkin ya itu harus di briefing sama ketua PHRI ya, kalau tidak ada perhimpunan perhotelan itu kan ya harus di briefing secara organisasi aja itu. Bagaimana penyadaran bahwa termasuk mungkin
para chef-chefnya, para ahli makanannya harus pintar-pintar sesuai dengan selera. Ya. Karena kalau Sunda jangan mungkin harus Sunda lidahnya gitu ya, supaya tidak dibuang gitu ya. Kan banyak ini kan mungkin bukan kita sambal tarasi ya yang ledok kan itu putih jengkol nah, itu juga harus dilayani sesuai dengan budaya setempat ya. Itu juga harus ditingkatkan ya. Kalau masalah pendidikan ya memang yang tadi yang ke TK ini memang itu bagus sekali ya. Dari awal, dari PAUD, dari TK, dari anak-anak, karena gedah ke kamu ya itu blueprint yang dibawa ke masa tua itu pendidikan dari tarbiyah, pendidikan dari masa kanak-kanak ya. Terus betul-betul guru-guru di TK, SD, SMP ya itu betul-betul membriefing, mendidik, memberi contoh ya. Bagaimana bahwa makanan itu betul-betul adalah kalau istilah itu mati hidupnya bangsa kan itu. Terus betul-betul bahwa makanan adalah penyambung nyawa ya. Yang tadi harus pandai anak-anak menghargai para petani, menghargai makanan, bahwa betul makanan ini lebih daripada emas berlian ya. Misalnya kalau ada orang di padang pasir kelaparan, ada emas berlian kan tidak akan dimakan ya. Yang dimakan kan yang menyambung nyawa itu ya nasi ya, bala-bala ya, gorengan tempe itu begitu, bahwa makan itu lebih berharga daripada yang lainnya. Itu dari saya. Siap, terima kasih Kang Atta. Mudah-mudahan menjawab Bu Dede ya. Untuk Horeca nanti kita akan dilanjutkan di sesi yang kedua oleh narasumber yang lain. Selanjutnya ada Kang Agi Dahtiar. Ya, Kang Agi Dahtiar. Halo, Assalamualaikum Kang Agi. Waalaikumsalam. Siap, mangga Kang Agi, singkat padat jelas Kang Agi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan karena kesempatan saya berikan. Begini Pak, kebetulan saya ini salah satu mahasiswa Bachelor Agri Bisnis di Universitas Winaya Mukti, dan kebetulan saya juga sedang menyusun tesis Pak. Nah, saya tuh lihat beberapa jurnal dan saya juga terkejut ternyata memang di agribisnis ada yang sedang mengangkat tentang food waste ini gitu. Nah, kemudian saya juga buka jurnal-jurnal yang lain yang bukan bidang agribisnis, dan biasanya kan kalau food waste ini kan adanya itu di jurnal-jurnal lingkungan gitu kan. Nah, ternyata Pak, Bu, food waste ini juga sekarang di beberapa jurnal juga sudah mulai banyak yang meneliti dan banyak yang mengangkat gitu. Nah, sehingga juga saya juga pribadi tertarik untuk meneliti itu tentang food waste ini dengan judul mungkin perilaku negatif konsumen dalam mengkonsumsi makanan terhadap peningkatan sampah sisa makanan di Kota Bandung. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, ini kan menjadi concern semua nih. Nah, ini seberapa parah gitu, seberapa buruk memang dampak yang terjadi di lingkungan kita, walaupun tadi sudah dibahas dampaknya, tapi dampak konkret kita itu sudah seberapa buruk seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini menjadi concern semua, Ibu, sejauh mana sih langkah pemerintah gitu untuk mencegah food waste ini, dampak food waste ini gitu. Khususnya mungkin karena memang ini narasumbernya dan penelitian dari Kota Bandung, yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana peran pemerintah di Kota Bandung untuk mengurangi dampak dari food waste ini. Karena mengingat food waste ini Pak, kalau misalkan sampah selain food waste itu kan mungkin bisa di recycle gitu kan. Nah, tapi kan kalau food waste tidak bisa gitu. Nah, ini bagaimana peran pemerintah untuk mengurangi dampak food waste ini. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Siap, terima kasih Kang Agi. Ini pertanyaannya juga tentang pemerintah Kota Bandung, apa yang sudah dilakukan dan seperti apa ke depannya. Ini nanti sepertinya pertanyaannya cocok untuk narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Rima Rosmiati. Ya, beliau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Nanti beliau akan menyampaikan pemerintah Kota Bandung itu dalam food waste itu seperti apa.
Bagaimana Kang Agi? Mau di keep nanti atau mau dijawab sekarang? Sekarang. Boleh sekarang Pak yang tadi yang seberapa buruk sebetulnya dampak konkret di kita gitu yang. Oke, berarti pertanyaan yang pertama ya Kang Agi ya. Siap. Ya. Seberapa buruk sih sampai sekarang dampak yang dirasakan itu? Apakah itu hanya sekedar data saja yang hasil dapat survei? Dan memang sekarang itu dampak yang sudah dirasakan itu apa gitu? Apakah hanya sekedar teori saja? Silakan Kak Uli, kami persilakan. Kalau dampaknya sendiri ya, Mas Agi, apa ya kalau di sini ya? Kalau di Sunda apa sih? Bukan Mas Agi ya, Kang Agi. Kang Agi kalau tadi kita lihat ya sebenarnya dari presentasi saya waktu kita ngomongin food system framework gitu ya, itu mungkin penting juga tuh kalau Kang Agi bisa lihat ya untuk tesisnya, untuk skripsinya gitu ya, bahwa dampaknya udah kemana-mana. Dan kalau memotret misalnya dari di Bandung, kalau sempat ingat ada tahun berapa yang ada ledakan di TPS di daerah Bandung ya? Di TPA, Lewi Gajah itu saya baca-baca kayaknya karena ledakan itu karena gas metana. Jadi bayangin bahwa segitunya lah dampak food waste itu. Dan mungkin yang punya datanya lebih banyak adalah Kang Awai dan teman-teman. Tapi pastinya itu ada juga dampak kerugian ekonominya pasti, terus masyarakat banyak juga kerugian nyawa. Dan juga kalau kita kaitkan dengan gizi dan kesehatan gitu ya, misalkan gini, jadi kayak ada dampak. Kan tadi saya suka banget tuh ada integrated urban farming gitu ya. Sebenarnya kan integrated urban farming ini juga salah satunya bisa mencegah terbuangnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena tadi sudah ada banyak di kolom chat dibilang bahwa kan buah-buahan atau sayuran, terus tadi Pak Atak tahu juga bicara bahwa buah-buahan dan sayuran itu rentangnya sangat sedikit gitu ya untuk mereka tetap segar. Nah itu integrated urban farming ini juga salah satu solusi sebenarnya. Terus kalau lagi disambungkan dengan tingkat keparahan, udah berapa sih? Kalau stunting berapa Kang Awai kalau di Bandung? Kalau di nasional kan 24,4 ya. Kalau di Bandung itu bisa disambungkan juga ke sana, walaupun nggak bisa secara langsung ya, tapi itu kan sebenarnya potensi hilangnya kandungan gizi karena makanan-makanan yang terbuang gitu. Terus juga tadi ada, ini gede banget loh Kang Agi, 1.594 ton per hari timbulan sampah di kota, di mana hampir 50%-nya, atau tadi Kang Awai bilang 44,42% ternyata itu sisa makanan. Separah itu, 1.594 ton, bukan lagi kilogram gitu. Jadi kalau dihitung selama setahun, itu udah bisa berapa banyak, bisa dikalikan lagi misalnya penghasilan persentase itu menghasilkan gas metananya berapa, gas karbon dioksida-nya berapa, dan segala macam itu kan ketemu lah kontribusi emisi gitu. Nah itu mungkin itu akan menarik banget tuh kalau skripsinya bisa sampai ke sana, lagi bisa dibedah lagi gitu misalnya kontributor terbesarnya siapa. Kalau dari saya itu aja Kang Awai. Terima kasih Kang Agi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Agi, dan mudah-mudahan terjawab ya tadi bahwa dampaknya itu yang tadi juga sudah kalau Kang Atak di bahannya juga sekarang pemanasan global, terus juga air, terus juga apa blue baby, apa baby blue sih sebenarnya. Ya. Nanti kalau blue baby nanti bayi biru nanti jadi penyakit jantung gitu apa? Jantungnya lemah. Kasihan kan turunannya. Lemah jantung ya. Jantung. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat dan ini sudah dipilih oleh teman-teman dari admin di sini. Mana? Ibu Titin ya, Ibu Titin. Ya, dan ini juga sebenarnya merangkum dari semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini dari yang lain itu intinya mas sebenarnya sama. Kalau sekarang perilaku membuang atau menyisakan makanan itu dianggap sepele oleh masyarakat. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bahwa
bangsa kita dari dulu itu sangat menghargai makanan. Bahkan dengan ada simbolisasi Dewi Sri itu. Nah, pada saat ini bertumbuh bisnis kuliner, prasmanan, dan makan dengan sistem all you can eat. Itu pendekatan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Kira-kira. Kayaknya saya tanya dulu kepada Bapak Kang Atak. Mangga, Kang Atak. Ini apa sekali lagi kurang jelas apa? Tidak terdengar suaranya. Ya. Pendekatan apa yang pas untuk mencegah sisa makanan dari bisnis kuliner, prasmanan, atau restoran dengan sistem all you can eat. All you can eat, all teh semua, you teh kamu. Can bisa eat makan, jadi nah, robo kemarinnya ya itu bahasa Sunda namanya. Bangga Kang Atak. Ya, maaf kalau tidak puas ya, karena nanti ada yang dari belakang tadi kata Pak Ahmad. Jadi itu saya kira seperti di lembur ya, di daerah-daerah gini, ada model paresmanan dan ada model di bawah gitu. Di bawah beli makannya itu pakai kemasan atau pakai wadah. Beseknya, berkat gitunya Kang Atak. Iya, besek atau itu satunya diantaranya supaya tidak berceceran itu dan bisa mengurangi sampah-sampah di tempat itu juga. Itu diantaranya itu. Ini kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang memang tidak mudah dirubah. Ada untung dan ruginya kan. Kalau misalnya paresmanan kan memang ramai lah gitu ya. Jadi silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau kita mau incit bawa kan itu jadi nggak kayak ramai juga gitu. Dan juga ini harus dirubah kebiasaan. Yaitu kebiasaan habit kebiasaan kalau jadi harus dibiasakan tahu diri. Misalnya perut kita 1 piring ya, jangan ambil 2 piring ya. Porsi misalnya kita harus meniru gizi orang negara maju ya. Jangan terlalu banyak karbohidratnya. Kan kalau kita mau karbohidratnya misalnya ya sepiring ya itu 2 on ya 200 gram tempenya telurnya sedikit ya. Itu harus dirubah kesadaran gizinya ya 1 cukir aja lah ya. 1 cukir apalagi orang yang punya diet kan diabetes makanannya jadi kurangi karbohidratnya dengan daging yang cukup jangan banyak-banyak. Harus tahu diri aja. Tahu diri bahwa saya ini beteng wareg teh seubeuh sakieu gitu. Jadi pasti nggak akan ada yang dibuang gitu. Ya itu tahu diri gitu. Ya, berarti kuncinya adalah tahu diri ya Kang. Bahwa tahu kebutuhan lah, tahu kebutuhan. Perut kan. Ya. Dan muatnya perut. Tapi kadang-kadang ini nggak tahu ya. Apa cuma saya doang gitu ya. Kalau pas prasmanan itu kan Bajajar ya banyak makanan. Itu mau semua dicoba itu teh. Mau semua dicoba, padahal nggak habis gitu kan ya. Terus ningali eta dengan Kang Atak apa istilahnya ya? Nggak mau rugi kayak gini. Nggak mau rugi udah jauh-jauh ke sini jalan sana. Ambil weh semua gitu ya. Iya. Itu mah orang bisnis tuh mah ya. Iya. Oke. Tidak ikhlas itu ngasih nah, betul itu. Kak Uli, gimana? Ada tambahan nggak Kak Uli? Apalagi tentang sistem all you can eat. Kalau tadi Kang Atak mungkin kalau di lagi syukuran gitu ya, syukuran tuh bisa. Emang suka disediakan kresek atau disediakan nasi box berkat lah ya, berkat besek gitu. Tapi kalau prasmanan
Nah ini seperti apa dan all you can eat ini apa gimana? Kan nggak boleh dibawa pulang tuh. Silakan. Iya, jadi terima kasih sekali. Ini yang nanya ini bagus juga karena kan sekarang banyak juga ya all you can eat termasuk di restoran. Menarik tadi Kang Atak bilang tahu diri. Nah itu sebenarnya adalah norma sosial yang tadi saya ceritakan di presentasi saya ya. Bahwa penelitian menyatakan begitu norma sosial itu kemudian mungkin diberi iklan gitu ya, dikasih di pengumuman di restoran all you can eat bahwa makanlah sesuai yang kamu memang bisa makan kayak gitu ya, itu ketika orang lihat dan dia tahu bahwa ada norma sosial yang ada di restoran itu bahwa kamu harus makan apa yang kamu makan, apa yang kamu ambil, maka kalau dari penelitian WRI di Inggris dan di Jerman itu bisa ada gitu ya, ada perubahan yang terjadi bahwa itu bisa meningkatkan paling tidak keinginan untuk mengurangi timbulan sampah tersebut. Itu yang pertama. Jadi yang bisa dilakukan adalah menerapkan norma sosial misalnya dengan menaruh poster dan sebagainya di all you can eat. Yang kedua yang saya tahu salah satu itu makanan, maka si konsumen harus membayar sesuai kilogram sampah, sesuai kilogram makanan yang tidak termakan itu. Jadi boleh dibawa pulang tetapi dibayar, dan dibayar di luar bill restoran untuk all you can eat itu. Jadi itu ada satu itu pencegahan melalui tadi ya kita norma sosial. Yang kedua adalah punishment atau dari si restorannya itu sendiri. Nah yang paling susah sebenarnya menurut saya itu di hotel. Kalau di kan hotel itu kan termasuk all you can eat juga ya. Tapi karena aji mumpung gitu ya, karena di hotel gitu ya, kadang-kadang saya mau rugi kan udah bayar hotel. Udah bayar hotel, rasanya pengen nyobain semua itu semangka, sepiring, sayur sepiring, salad sepiring, terus mie sepiring. Apalagi hotelnya dibayarin. Apalagi hotelnya dibayarin ya. Nah itu jadinya kayak aduh sayang banget saya udah kesini nggak makan nggak nyobain semua gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang paling sulit. Jadi kemudian penyadaran gitu ya dari masing-masing dari kita udah tahu bahwa ini akan menimbulkan sampah dan sebagainya, itu sangat penting untuk mengurangi hal tersebut. Karena kalau hotel kan nggak bisa kasih punishment kan ya, berarti yang bisa adalah tadi meningkatkan supaya orang tuh sadar. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya tuh socially unacceptable kalau di piring kita tuh ada sampah makanan yang bersisa, makanan yang masih. Jadi bagaimana kita punya masyarakat yang seperti itu tuh sampai kepada dia merasa malu kalau ada makanan yang sisa di piring seperti itu. Nah kalau kita udah sampai di tahap seperti itu, insya Allah gitu ya kita bisa yang namanya mengurangi timbulan sampah di wilayah kita masing-masing dimulai dari kita seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Uli. Kak Uli dan Kang Atak. Ini waktunya sudah habis, tapi pertanyaannya masih banyak. Gimana ya? Nanti kalau dilanjutin, pertanyaan semua disebutkan sampai sore. Ya. Kasihan Kang Atak dan Mbak Uli juga. Baik, terima kasih. Nanti untuk penanya yang lain, mudah-mudahan bisa dituliskan saja di chat. Dituliskan di chat, nanti penanya terbaik itu akan dipilih oleh panitia dan akan mendapatkan hadiah. Begitu. Silakan dituliskan saja di chat. Nah, kalau masalah dijawab atau tidak, itu mah nanti ada bagaimana kemampuan panitia aja. Oke, terima kasih. Baik, Kak Uli, sebagai narasumber pertama, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tadi dengan data-data yang sudah disampaikan, dan juga Kang Atak dengan materi yang sudah disampaikan tadi, ini kedua pemateri ini memang ada di ranah rumah tangga. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan berbicara di ranah Horeca, UMKM, dan juga sisi pemerintah seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang menyasar kepada pemerintah nanti akan dijawab oleh pemateri selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan Kak Uli, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Atak. Ada sertifikat panitia? Ya. Baik. Kak Uli, kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya melalui
sertifikat ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Kak Uli sebagai narasumber. Udah difoto dulu nggak? Udah, ya. Next. Kang Atak, atur nuhun, terima kasih Kang Atak. Sudah jauh-jauh dari Garut berbagi dengan kita. Tapi udah teka mana-mana ya dan nganggo Zoom ya. Ya, terima kasih saya ucapkan dan apresiasi juga kami berikan kepada Kang Insinyur Atak Tauhid MP sebagai narasumber pada webinar kali ini. Ada foto? Ya. Terima kasih Kang Atak. Mohon maaf kami ucapkan kepada Kak Uli dan Kang Atak apabila dalam penerimaan kami di webinar kali ini kurang memuaskan. Baik, jangan kemana-mana dulu. Bapak, Ibu, Akang Teteh, Puan, Tuan, dimanapun berada, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang cegah food waste bagi pelaku UMKM dan Horeca, dan peran pemerintah Kota Bandung, khususnya terhadap pencegahan food waste. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan lihat bersama-sama iklan yang akan lewat berikut ini. Silakan. Mel mau kapan teh asupna nu mana deh Mel, ieu nya.